Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema apa yang harus dilakukan jika benar-benar gak bisa melupakan mantan. Ini pertanyaan yang juga amat sangat sering muncul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah berusaha untuk melupakan mantan, tetapi bukannya lupa, kita malah jadi semakin sering terbayang mantan, teringat mantan, dan tentu saja jadi kangen kepada mantan. Ya, ada juga yang tanya, kata Ustadz, yang paling baik adalah orang yang bisa melupakan mantan. Betul itu. Tetapi memang tidak mudah ya untuk bisa melupakan mantan. Kalau kita melupakan mantan itu bukan berarti bahwa kita lupa wajahnya, kita lupa namanya, kita lupa rumahnya di mana, bukan ya. Tetapi kita melupakan rasa cinta kita. Tanda bahwa kalau kita sudah berhasil melupakan mantan, artinya rasa cintanya itu yang kita lupakan. Kalau misal kita melihat Instagramnya mantan, di situ ada foto mantan bersama orang ketiga, ya kita melihatnya biasa-biasa saja. Kita kan punya ribuan teman di media sosial. Mereka juga posting fotonya dengan pasangannya. Apa yang kita rasakan? Ya kita melihat mereka biasa saja. Ya paling kalau pasangannya ganteng banget, ya di dalam hati kita bilang, wah ganteng banget ya. Kalau cantik banget, di dalam hati kita paling ya membisikkan cantik banget. Tetapi biasa saja. Tidak ada rasa cemburu, apalagi sampai nangis-nangis ketika melihat foto mantan bersama orang ketiga. Dan yang pasti ketika kita sudah melupakan rasa cinta kepada mantan, itu keinginan kita untuk mengintip media sosial mantan sudah hilang. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita sudah berusaha ya, tetapi kita benar-benar tidak bisa melupakan mantan? Rasa penasaran kita ya terhadap media sosial mantan sangat besar. Kita tetap rajin mengintip media sosial mantan meski perpisahan itu sudah lama. Meski kita tahu persis kalau kita mengintip media sosial mantan, kemudian ada foto mantan yang dia posting bersama orang ketiga, habis itu kita nangis-nangis, habis itu kita tidak bisa tidur, habis itu kita kehilangan selera makan, habis itu kita tidak bisa fokus kepada pekerjaan kita, kepada kuliah kita, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sedang bekerja, terus saja bayangan mantan muncul tuh di pikiran kita. Ketika kita sedang senggang, waktu senggang, lowong, lagi bersantai, apalagi itu, ya, kita selalu berkhayal tentang mantan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung
sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jadi begini, kita harus bertanya dulu ke dalam hati kita. Saat kita tidak bisa melupakan mantan, apa yang benar-benar menjadi harapan kita sekarang? Apakah kita ingin melepaskannya, ya, mengikhlaskannya, merelakannya, atau kita masih menginginkan dia menjadi milik kita? Nah, biasanya kita ragu. Pada satu sisi, kita ingin melepaskan mantan, maka ketika kita melamun, ketika kita berhayal tentang mantan, untuk melepaskan itu kita berusaha ya untuk membencinya. Maka yang kita bayangkan adalah saat dia mengkhianati kita, yang kita bayangkan kenangan-kenangan yang tidak enaklah bersama mantan, kenangan-kenangan yang pahit saat kita bertengkar dengan dia, saat kita tidak sengaja ketemu dia sedang jalan di mall dengan orang ketiga, dan seterusnya. Harapan kita kalau yang kita ingat hal-hal yang tidak enak tentang mantan itu akan membuat kita bisa melupakannya. Tapi apa yang kita rasakan sekarang? Kan tetap saja ya yang kita ingat yang tidak enak, tapi tetap saja kita kangen kepada dia, tetap saja kita merindukannya, tetap saja kita kepikiran dia terus. Maka sekarang ya, kalau kita memang ingin dia menjadi milik kita, saat kita kepikiran, jangan berpikir yang tidak enak. Jangan berpikir yang pahit-pahit. Jangan menghayal masa-masa yang pahit ketika bersama dengan mantan. Ya, tetapi bayangkan yang terbaik yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan mantan di masa yang akan datang. Ya, karena sama tuh, kita membayangkan yang pahit-pahit, kita juga jadi tetap kangen kepada dia. Kita membayangkan yang indah-indah, kan kita juga tetap kangen kepada dia. Sama-sama tetap kepikiran dia, tetap kangen dia. Bedanya, kalau kita bayangkan yang pahit-pahit dengan mantan, maka itu pula yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan mantan. Tetapi ketika kita bayangkan yang indah-indah, misal mantan balik kepada kita, misal kita menikah dengan mantan, maka itu pula yang akan terjadi dalam hidup kita dan mantan. Maka kita harus bertanya dulu, kita mau mantan ini jadi milik kita lagi atau tidak? Kalau kita masih menginginkan dia, dan kita memang sekarang masih terus membayangkan dia, ya pokoknya tidak bisa tidak membayangkan dia. Setiap ada waktu, apalagi waktu senggang, kita selalu membayangkan dia. Bayangkan yang baik-baik. Karena apa yang kita pikirkan itu, kita pancarkan ke langit, dan itu adalah doa. Ya, jadi orang itu berdoa dengan lisan, berdoa dengan hati, dan juga berdoa dengan fikirannya. Idza tamanna ahadukum falyaksir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Maksudnya, perbanyaklah berangan-angan yang baik. Karena sesungguhnya ia sedang meminta kepada Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita membayangkan mantan menikah dengan kita, apa yang kita bayangkan itu kita pancarkan ke langit. Dan itu menjadi doa.
Jadi ketika kita bayangkan kita menikah dengan mantan, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, itulah yang menjadi doa kita, dan mantan akan kembali menjadi milik kita lagi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.